Halo, Ibu Cutri Utari STMkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Farani. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0526235596. Saat ini saya bertempat di UPBJJ Bandung. Halo Ibu. Nah, semoga dimanapun Ibu berada, Ibu selalu diberi kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Berikut ini adalah penjelasan saya untuk tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemrograman kita, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besar atau gambaran umum terhadap program yang telah kita buat ini. Jadi di tugas kedua kita kali ini, kita tetap membuat ya aplikasi yang sama seperti pada tugas satu, yaitu program kasih sederhana. Cuman bedanya di tugas kedua kita ini program kasir kita itu memiliki dua dimensi atau dua sisi, yaitu sisi untuk customer dan sisi untuk owner. Yang mana sisi untuk customer ini itu fungsinya tetap sama, yaitu dapat menginputkan atau membuat customer itu dapat menginputkan menu makanan dan minuman yang ingin dia pesan, yang kemudian nanti program itu akan mengolah atau memproses pesanan yang diinputkan oleh si customer itu. Adapun untuk sisi owner, nah ini yang baru ya, kita bisa lihat di sini di manajemen menu aplikasi. Adapun owner nanti ini ya dapat menggunakan program ini untuk kita bisa lihat di sini untuk menambahkan menu baru, ya, mengubah harga menu, bahkan menghapus salah satu menu yang ada di restoran kita. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu, ya. Kita lihat di sini untuk codingannya. Di sini saya menggunakan NetBeans di dalam IDE program Java saya. Kurang lebih pemrogramannya seperti ini. Kita lihat sekilas saja ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan beberapa skenario yang terdapat pada soal. Kita running dulu. Oke, nah di sini ada dua ya. Ada untuk pelanggan, bila memang pelanggan itu ingin melakukan pemesanan, dan juga untuk owner yang dapat berfungsi untuk melakukan beberapa hal yang tadi. Pertama-tama kita akan masuk ke menu pemesanan dulu, ya. Kita ketik satu di sini. Nah, kita coba lihat di sini. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Ya, pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatannya, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu-menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini pelanggan disuruh untuk memberi masukan, memberi inputan menu atau menu ya, makanan atau minuman apa yang ingin mereka pesan. Dan jumlahnya tidak terbatas gitu. Adapun format untuk pengisiannya, yaitu ini kita ketikkan nama makanan atau minuman kita yang ingin kita pesan, kemudian jumlahnya berapa. Gitu. Misal apa ya, kita pengen pesan martabak misalnya nih, ketik martabak di sini, martabak jumlahnya misal 2 gitu. Ya, berhasil menambahkan martabak dengan jumlah 2 porsi. Kemudian kita ingin pesan cakwe misalnya. Cakwe porsinya 3. Kemudian kita ingin pesan es kelapa misalnya. Es kelapa jumlahnya 2. Kemudian es teh jumlahnya 1. Dan ini program ini akan meminta inputan kembali ke pelanggan sampai pelanggan itu mengetikkan kata selesai. Jika tidak, ya program akan minta inputan kembali.
Ya, misal nih dirasa kayaknya menu yang kita pesan udah cukup banyak deh. Ya udah kita ketik selesai di sini. Nah, maka di sini akan menampilkan struk pembayaran. Ya misal tadi nih kita pesan martabaknya ada dua, jumlah satuannya itu 25.000, totalnya maka 50.000. Dan begitu juga seterusnya. Di sini juga ada ketentuan ya. Bila total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, maka dia mendapatkan diskon 10%. Kita coba lihat di sini total biayanya kan 122.000 ya. Sekian nih, 127.000 sekian. Maka di sini dia akan mendapatkan notif, selamat Anda mendapatkan promo 10%. Dan bila dia dan jika total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi 50.000, maka dia mendapatkan penawaran beli satu gratis satu. Ya, karena otomatis ini juga sudah melebihi 50.000, ya maka dia juga sini mendapatkan notif bahwa dia mendapatkan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Oke, kemudian ya sini merupakan biaya perhitungannya. Ya totalnya awalnya dia itu 109.000. Kemudian dia mendapatkan diskon 10%, sekian jadinya. Kemudian tambah pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000 sesuai yang terdapat pada instruksi soal ini. Ya, ditambahkan biaya pajak 10%, kemudian biaya pelayanan sebesar 20.000. Hingga total akhir yang harus dia bayar adalah 127.910. Nah, kemudian skenario yang kedua selanjutnya yaitu nih, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan-pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus minta input kembali. Contoh, misal kita ingin melakukan pemesanan lagi, kita ketik nomor 1 di sini. Kemudian kita misal ya, kita tidak ingin memesan makanan dan minuman yang ada di daftar menu. Misal nih, kita pesan ayam geprek misalnya. Ayam geprek jumlahnya 1. Maka program akan memberikan notifikasi bahwa menu ayam geprek itu tidak ditemukan. Mohon masukkan nama yang ada di daftar menu. Kemudian program ini akan minta inputan kembali ke pelanggan sampai kondisinya pelanggan itu memasukkan makanan dan minuman yang tertera di daftar menu atau mengetik selesai jika memang dia sudah tidak ingin melakukan pemesanan baru lagi. Misalnya kalau kita ketik selesai di sini ya tanpa memasukkan menu makanan dan minuman yang ini kita pesan sama sekali, kita coba lihat. Nah, maka program akan memberikan notifikasi Anda tidak memesan apapun, kembali ke menu utama seperti itu. Itu untuk dari sisi pelanggan atau untuk proses pemesanan. Kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke sisi yang kedua yaitu owner atau manajemen menu. Akan coba masuk di sini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan, yaitu menambahkan menu baru, mengubah harga, atau bahkan menghapus menu. Ya, sesuai dengan instruksi soal ya. Nah, di sini nih. Kemudian kita akan coba yang pertama yaitu menambahkan menu baru. Kita ketik 1 di sini. Nah, berapa menu yang ingin ditambahkan? Kenapa ada opsi seperti ini? Soalnya di petunjuk pengerjaan soalnya, ya, di bagian mana? Nah, ini. Dapat menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Misal, aku ingin menambahkan 2 menu baru. Kita ketik 2 di sini. Nah, menu baru ke 1. Misalnya kita akan masukkan ayam geprek untuk namanya dan harganya misal 15.000. Kategorinya masuk ke dalam makanan dong, ya kan? Untuk menu baru yang kedua, misal kita ingin menambahkan air putih misalnya. Ya. Untuk harganya 5.000, kemudian untuk kategorinya itu masuk ke dalam minuman. Oke. Kita akan coba melihat ya menu-menu yang sudah kita tambahkan yaitu dengan cara memilih fitur tampilkan semua menu ya. Dan cara
ayam geprek sudah masuk ke daftar menu kita beserta air putih dan masing-masing untuk harga dan kategorinya. Seperti itu. Atau misal nih kita ingin mengubah harga-harga yang sudah ada di sini nih. Ya misal kita masukkan nomor 2 di sini untuk menggunakan fitur ubah harga. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor tersebut. Dan sebelum dieksekusi, ya, program harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk menghapus atau mengubah, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jadi intinya, ketika kita ingin mengubah suatu menu ya, atau melakukan suatu perubahan, maka program ini harus konfirmasi ulang apakah si pemilik restoran ini benar-benar yakin atau tidak untuk melakukan suatu perubahan yang ada. Misal nih, ya tadi kan kita ingin mengubah harga menu kan, kemudian kita masukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Misal nih, aku ingin ubah harga cimol bojot ya. Dan tadi ya, sebelum kita melakukan suatu perubahan, ya baik itu mengubah atau menghapus menu, ya sini kita disuruh menampilkan daftar menu yang sudah ada gitu sebelum melakukan suatu perubahan seperti ini. Kemudian kita konfirmasi nih, konfirmasi ubah harga, ketik ya atau tidak, ya kita ketik ya di sini misalnya. Nah, jika iya maka program akan menyuruh kita untuk memasukkan harga yang baru yang tadinya 20.000 ya kita masukkan sekarang mungkin kita turunin jadi 15.000. Nah, harga berhasil diubah. Kalau kita lihat ya, sekarang cimol budget kita harganya sudah berubah menjadi 15.000. Misal nih kita mau ubah harga juga. Tadinya ya, misal nih kita mau ubah es kelapa harganya. Sorry, kok es kelapa? Salah ya, ini misalnya nomor yang dimasukkan itu nomornya bukan nama menunya. Harus kita coba ulang lagi. Ubah harga, masukkan nomor menu yang ingin diubah yaitu es kelapa ya. Ini 6, ya di daftar menunya ada di daftar ke-6, kita masukkan sini. Tapi ternyata kayaknya si pemilik restorannya berubah pikiran. Kayaknya tidak jadi deh. Kayaknya kita tidak usah mengubah harga es kelapanya. Maka di sini pemilik restoran atau owner bisa masukkan tidak, kata tidak. Hingga perubahannya dibatalkan. Kalau misalkan kita lihat kembali, es kelapa kita harganya tetap 12.000, tidak mengalami perubahan sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang terakhir yaitu hapus menu ya. Sama, kurang lebih konsep sama seperti ubah harga. Jadi dia akan menampilkan daftar menunya dulu, kemudian menyuruh menginputkan nomor berapa dari daftar makanan dan minuman yang ingin kita hapus. Misal, aku mau hapus air putih deh, maka kita ketikkan 10 di sini soalnya dia berada di nomor 10 untuk air putih. Sama, ya program juga akan minta konfirmasi kembali. Beneran nggak nih mau dihapus? Misal jadi kita hapus, ya maka kita cukup mengetikkannya di sini. Kemudian akan muncul notif menu berhasil dihapus. Kemudian kalau kita lihat lagi di daftar menu kita, ya air putih sudah tidak ada. Atau misalkan kita ingin mengubah harga menu juga, menghapus harga menu, menghapus menu. Misalnya kita mau hapus mie ayam, tapi ternyata setelah kita lihat, kayaknya mie ayam nggak usah dihapus deh, soalnya di antara menu-menu kita mie ayam yang paling laku gitu. Maka kita cukup mengetikkan tidak di sini. Nah, program pun tidak akan melakukan penghapusan menu. Kalau misalkan kita lihat di daftar menu kita, mie ayam tetap ada, tidak jadi dihapus. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali ke menu utama. Kemudian, ya jika memang sudah selesai, kita akan keluar dari pemrograman ini dengan mengetikkan 4. Kurang lebih seperti itu, Bu, skenario-skenario yang bisa saya tampilkan
sesuai dengan instruksi yang terdapat di dalam soal. Sekian Ibu video penjelasan tugas saya. Bila mana dalam video ini ya masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahan dari sayanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya Ibu saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tugas ketiga nanti. Dadah Ibu.